أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa sadaqallahu rasulul habibun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak, atini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita. Karunia yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan serta sehat walafiat. Dan tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan rasa sedih, rasa bahagia, dan seterusnya. Ekspresi itu tertuang dalam kalimat saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Setiap kita ditugaskan untuk menyebarkan cinta dan kasih kepada sesama. Namun, kadangkala penyebaran cinta dan kasih itu tidak sampai kepada orang yang kita tuju, dikarenakan kita masih ada rasa kebencian terhadap orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengapa rasa kedengkian,
kebencian dan lainnya selalu menyelimuti hati masing-masing dari kita. Padahal hakikat dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyayangi satu dengan yang lainnya, tidak memusuhinya. Di zaman sekarang hanya berbeda pandangan saja kita dianggap berseberangan, kita dianggap jelek oleh orang lain. Sehingga kita patut belajar dari orang tua kita yang dahulu. Walaupun mereka tidak banyak memiliki apapun, tapi rasa cinta dan kasih kepada sesama itu sangat bagus adanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, memang sangat sulit menanamkan rasa cinta dan kasih ke diri kita kepada orang lain. Mengapa demikian bisa sulitnya? Karena kita belum mampu menampung asma Allah. Apa asma Allah itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda dan menegaskan dalam riwayat lainnya, yaitu al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahabta. Artinya seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Dari sinilah sangat jelas bahwa saling mengasihi dan menyayangi itulah akan timbul persatuan dan kesatuan yang sangat kokoh dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi pertikaian antar sesama umat, baik umat muslim maupun di luar dari umat muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita pasti tahu cerita Qais dan Laila Majnun. Seperti apa ceritanya? Seorang laki-laki yang bernama Qais mencintai Laila. Apa yang dilakukan oleh Laila, dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar, pasti dilakukan oleh Qais. Kenapa demikian? Karena Qais cinta dengan Laila. Begitu pula kita di bulan Rabiul Awal diberikan kesempatan oleh Allah untuk meluapkan cinta dan kasih kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perjuangannya, beliau selalu dimulai dengan cinta dan kasih, bukan dimulai dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah tanbih dikatakan, jangan dimulai ilmu kepada orang yang miskin atau orang yang tidak mempunyai harta. Karena kalau kepada orang miskin kita mulai dengan ilmu, yang ada bukan ikut kepada kita, tetapi jauh kepada kita. Begitu baginda Rasul mengajarkan kepada kita, yang dimulai pembicaraan itu adalah cinta dan kasih. Cinta dan kasih itu menunjukkan kalau kita Islam yang rahmatan lil alamin. Dan dalam sebuah syair yang biasa dibacakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, semenjak kali pertama aku dengar manusia menjeritkan kisah ternama tentang cinta, dengan hati, jiwa, dan mataku perjuangkan ia sepenuhnya. Aku bersumpah dengan penuh sesal, selagi aku belum meninggal dari jalan yang keras dan sempit ini, aku tidak bakal menyimpang. Dari sini Syekh Jalaluddin mengatakan kepada kita, cinta kita itu harus lebih besar dibanding cinta kepada yang lainnya. Mengapa demikian? Karena dari cinta itulah kita akan terbawa kepada sesuatu yang baik. Apa itu? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syairnya dari Syekh Jalaluddin. Beliau mengatakan, kuarahkan tatapan baik ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Kemana aku mandang kulihat selalu wajahnya yang sangat kucintai. Ketika sudah penghambaan itu selesai, maka tidak ada lagi saling permusuhan, maka tidak ada lagi saling perbedaan.
Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Allah Ta'ala memberikan kabar bahagianya pada kita tentang kebahagiaan tersendiri kalau kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan Allah menegaskan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini jelas kalau kita mencintai Allah, pasti kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya meraih cinta kepada Allah? Yang pertama, salat di awal waktu. Yang kedua, harus ada wudu ketika keluar rumah. Bagaimana kalau kita di kantor? Bagaimana kalau kita di sekolah? Bagaimana kalau kita di universitas? Wajib ada wudu, berniat untuk sholat di awal waktu. Sebab apa? Kalau kita tidak punya wudu, dikhawatirkan Allah mencabut nyawa kita melalui malaikat Israil. Kita tidak ada kesucian di dalam diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina